Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang karena karunia dan nikmatnya kita di pagi hari ini berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, juga kepada kita selaku umatnya. Semoga di akhir nanti kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Kamulyan, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kamulyan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Di sini kami selaku pembawa acara ingin mengungkapkan susunan acara dalam diseminasi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi dengan tema membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, doa, dan yang kelima, tutup. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama untuk kelancaran acara ini kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rida Liri Hidayat, di mana diseminasi ini sebagai salah satu tugas dalam atau yang diampu oleh beliau dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan setelah menyampaikan materi, kita menyaksikan materi, hal-hal yang positifnya dapat kita laksanakan, dapat kita tiru demi kemajuan sekolah kita bersama. Kepada yang terhormat Ibu pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Nuhun kamu Bapak Moderator Koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang sedang saya laksanakan, yaitu pendidikan guru penggerak, dan juga terhadap Bapak Ibu guru, rekan kerja semuanya yang selalu mendukung, juga yang selalu membantu dan mensupport saya dalam berbagai kegiatan, baik dalam guru penggerak maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang kita selalu laksanakan di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Bapak Ibu, saya akan melaksanakan penyebaran materi di sini atau yang disebut diseminasi, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita.
Izin sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini ada fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Tati Marianti SPD MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Niken Gilang DDS MPD, yang pada saat kemarin pada waktu pendampingan beliau sudah di sini. Lalu Bapak Ibu, pada kegiatan ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau sekedar menggurui atau rasa terlalu rasa saya karena saya mendapatkan ilmu jadi saya sombong gitu ya untuk menyampaikan, bukan seperti itu, melainkan saya hanya ingin menyampaikan materi yang telah saya dapatkan dalam guru penggerak ini ya, sebagai sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, terutama yang berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya berpikir bahwa menciptakan atau membuat budaya positif itu hanya dengan memberikan contoh atau hanya dengan melakukan praktik baik dalam kegiatan sehari-hari. Padahal budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini baik kita lakukan dalam mewujudkan visi sekolah, seperti visi-visi sekolah yang sudah kita rancang pada pertemuan sebelumnya. Pada kegiatan yang telah berlalu kita sudah merancang visi sekolah sesuai dengan impian-impian dan harapan kita semua terhadap peserta didik kita untuk meningkatkan kualitas sekolah. Nah, dalam mewujudkan visi sekolah ini, warga sekolah harus menciptakan lingkungan yang positif, harus saling mendukung, saling belajar, dan bekerja sama sehingga terbiasa kebiasaan yang baik dan karakter baik yang akhirnya membentuk budaya positif. Nah, tadi seperti yang saya bilang, pada awalnya saya berpikir bahwa budaya positif itu hanya bisa bisa dengan kita melakukan praktik baik seperti datang ke sekolah tepat waktu dan kegiatan yang lainnya yang dapat dicontoh oleh murid. Namun ternyata Bapak Ibu, banyak sekali konsep-konsep yang mendukung terwujudnya budaya positif ini. Yang pertama yaitu paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, pembahasan ini, materi ini akan saya sampaikan satu persatu kepada Bapak Ibu agar diketahui oleh semuanya. Ini sebagai sharing ya Bapak Ibu, bukan saya menggurui. Nah, terima kasih. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pendidikan di masa kini seperti yang kita ketahui, dari masa ke masa pendidikan ini akan mengalami transformasi. Seperti pada saat ini, paradigma baru dalam pembelajaran saat ini yang kita gunakan yaitu kurikulum merdeka, yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila, dan asesmen yang dilakukan sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Jadi kalau dulu pada kurikulum 2013 kita menekankan kalau anak itu lulus harus mencapai KKM. Namun pada pembelajaran kurikulum merdeka ini kita difokuskan pada dimensi profil belajar Pancasila, dan asesmennya itu dilakukan sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Jadi tidak ditarget oleh kriteria kebutuhan minimal atau nilai-nilai KKM yang dulu pernah kita buat. Nah, selanjutnya perubahan paradigma di sini ada dari teori kontrol Dr. William. Di sini maksudnya adalah tentang miskonsepsi terhadap daya kontrol kita terhadap murid.
Sebelum itu coba saya ingin Bapak Ibu mengepalkan tangannya. Anggap saja yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu ini adalah sebuah atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Pak Ardi atau Bu Ika buka kepalan tangan rekan yang sebelahnya. Bu Cucun boleh ke Ibu Ani. Buka dengan segala cara. Apakah Pak Firman, Pak Nasril, Ibu Ani, apakah akan tetap mengepalkan tangannya atau akan membukanya? Yang dikepalkan ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Akan tetap dikepalkan atau tetap dibuka? Coba Pak Nasril akan seperti apa? Mengepalkan. Kenapa akan dikepalkan Pak Nasril? Karena yang dikepalkan saya ini hal yang sangat berharga bagi saya untuk masa depan. Oke, thank you. Menurut Pak Nasril akan tetap mengepalkan tangannya karena apa yang ada di genggamannya adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk beliau dan untuk masa depannya. Kalau Ibu Ika seperti apa? Menurut saya apa yang saya kepalkan, mengapa saya mempertahankannya, karena yang ada di kepala saya sesuatu yang sangat saya jaga, jangan sampai jangan sampai jatuh kepada orang lain, karena sesuatu yang sangat saya impikan, yang saya miliki. Oke. Terima kasih untuk Ibu Ika. Bu Ika juga sama bahwa apa yang dia miliki itu sesuatu hal yang berharga itu tidak akan dia berikan kepada orang lain. Bagaimana kalau Ibu Haji? Mungkin sama dengan teman-teman ya, Bu Ida. Saya kenal kepala saya tidak dibuka karena itu supaya cita-cita atau keinginan saya tidak terbuka. Misalnya tidak terbuka itu tidak terbuka oleh orang lain. Terima kasih untuk Bu Haji. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Pak Adi mungkin akan menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Sama Pak Dede? Sama? Yakin? Oke. Lalu kalau seperti itu tadi kesimpulannya Bapak Ibu akan tetap mengepalkan tangan karena apa yang dimiliki kita tidak boleh direbut oleh orang lain karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Lalu Bapak Ibu, siapakah yang dapat mengontrol diri kita untuk tetap membuka atau menutup kepala tangan kita? Ya, diri sendiri. Tadi kekeh mau dikepalkan karena sesuatu hal yang sangat berharga. Berarti yang mengontrol akan membuka dan menutup kepala tangan ini adalah diri kita sendiri. Nah, ternyata memang kendali itu ada pada diri kita sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan teori kontrol Bapak Ibu, yang juga hal ini akan berlaku dalam pembelajaran di sekolah ya. Di sini yang pertama, ini teori ini merupakan miskonsepsi atau miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan murid. Di sini yang pertama ada ilusi mengontrol murid. Maksudnya ilusi mengontrol murid ini adalah bahwa guru itu sebetulnya tidak memiliki kontrol terhadap muridnya. Biasanya kita selalu mengontrol murid-murid kita, harus seperti ini, harus begini, harus begitu. Namun pada kenyataannya menurut teori kontrol ini merupakan sebuah miskonsepsi atau kesalahpahaman terhadap murid tersebut. Sebenarnya kita sebagai guru itu tidak memiliki kontrol, tidak memiliki kendali terhadap muridnya. Jika murid tersebut tidak mau melakukan
jawab terhadap aturan yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya kita tidak dapat mengontrol orang lain termasuk murid, hanya dirinya sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Hal ini maksudnya penguatan positif bisa menjadi tidak efektif. Mengapa? Karena kalau hal itu terjadi secara berulang, seseorang murid akan menemukan fase di mana dia itu akan merasa bosan, akan merasa bahwa saya bisa loh menolak keinginan guru, menolak perintah guru. Jadi mereka itu berhak untuk menolak apa yang kita inginkan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, hal ini maksudnya bahwa sebetulnya kritik itu selain dapat membangun juga ada hal sisi negatifnya, yaitu bisa berdampak negatif seperti apa? Karena hal ini bisa menyebabkan seseorang dirinya itu merasa gagal. Oh, saya itu dikritik seperti ini, jadi ada perasaan gagal, saya tidak berguna. Saya merasa gagal telah tidak menjadi seseorang yang baik di mata guru atau di mata orang lain. Jadi ada kesalahpahaman tentang kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik sebetulnya tidak memiliki hak untuk memaksa murid-murid kita. Dalam arti paksaan ini bisa menjadi sesuatu yang tidak efektif seperti tadi ya, bisa menyebabkan kekecewaan terhadap murid kita sehingga murid kita bisa saja menjadi antipati terhadap kita sebagai guru karena sudah dikecewakan atau kecewa. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada perubahan paradigma di sini. Karena teori kontrol ini merupakan sesuatu perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Di sini ada dari teori kontrol stimulus respon bahwa realita atau kebutuhan kita sama. Namun pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Seperti pada murid-murid kita. Kita di kelas kadang-kala kita melakukan pembelajaran itu bahwa murid kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Kita menyampaikan materi yang sama, artinya murid itu kita pandang sebagai mereka itu butuh ini loh, butuh ini. Tapi pada dasarnya, pada teori kontrol sebenarnya kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Karena siswa itu kan ada yang kinestetik, audio ya seperti itu. Nah, kebutuhan menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda atau kebutuhan siswa itu. Lalu dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda dari masing-masingnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita terhadap sesuatu itu pasti akan berbeda-beda. Pada kenyataannya begitu atau tidak, Bu? Kita lihat sesuatu berbeda-beda kan? Iya. Hanya miskonsepsi ini terhadap pandangan agar orang berpandangan yang sama dengan kita itu merupakan suatu hal yang sulit yang selanjutnya kita laksanakan karena kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya seorang siswa pelanggar suatu aturan datang ke sekolah misalnya memakai motor, padahal itu aturannya tidak
boleh. Namun kita karena mengacu pada aturan, kita melihatnya itu sesuatu hal yang buruk. Namun siswa tersebut padahal memiliki tujuan. Kenapa? Misalnya bangunnya siang, berangkatnya siang, jadi tidak ada yang mengantar, maka orang tuanya mengizinkan untuk membawa kendaraan itu. Kita harus bisa melihat dari sisi tersebut juga alasannya. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, namun pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang sudah tadi kita laksanakan tentang kepalaan tangan. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, namun pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru ketika sesuatu hal yang dilakukan itu bukan sesuatu hal yang gagal, tapi kita harus memberikan solusi-solusi atau pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya itu model berpikir menang atau kalah. Namun pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa kalah dan tidak ada yang merasa kalah atau win-win solution ya. Ketika kita melaksanakan sebuah diskusi dengan siswa, membimbing siswa, jadi kita tidak menyalahkan siswa, namun kita memberikan alternatif-alternatif lain. Apa yang kesalahan yang mereka lakukan, kita cari solusinya bersama. Jadi tidak ada yang salah maupun tidak ada yang menang, seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari teori kontrol ini? Karena ini akan berpengaruh juga terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita yang akan kita laksanakan. Sehingga nanti setelah mengetahui teori kontrol ini, mudah-mudahan kita dapat menerapkannya terhadap murid-murid kita di sekolah ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada tentang disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hasilnya setelah kita menerapkan disiplin positif di sekolah maupun di kelas, seseorang yang memiliki disiplin positif itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebijakan universal. Lalu apa sih nilai-nilai kebijakan universal ini? Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebijakan universal ini berarti nilai-nilai kebijakan yang telah kita sepakati bersama. Yang kita sepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada yang membedakan. Lalu sikap seperti apa yang murid tunjukkan dalam menentukan nilai-nilai kebajikan ini? Yaitu sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan seperti yang kita perhatikan di depan mengenai sikap atau nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diterapkan oleh murid-murid kita, ternyata nilai-nilai tersebut sudah terangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya kita akan melihat motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan
dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling baik itu menurut Bapak Ibu yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau orang lain inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang nomor 3, betul Bapak Ibu, karena kita dalam memotivasi diri sendiri itu harus berasal dari diri kita sendiri, percaya atau meyakini nilai-nilai kebajikan. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan itu sebenarnya tidak kurang baik, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga merupakan hal yang kurang baik. Dan dalam menjalankan suatu kegiatan atau praktik-praktik kita di sekolah ya, menanamkan nilai-nilai kebajikan itu hendaknya sesuai dengan profil teladan Pancasila. Contohnya dalam penerapan ini, misalnya seorang murid dapat atau mengerjakan suatu tugas dari guru, mungkin dia ada beberapa hal yang alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak ya Ibu yang seperti itu, mereka mengerjakan tugas hanya untuk menghindari hukuman. Ada juga yang ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari gurunya. Namun ada juga yang memiliki rasa percaya diri atau tanggung jawab bahwa saya itu adalah seorang siswa yang harus berprestasi, maka dia bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Seperti itu. Lalu selanjutnya, motivasi intrinsik itu seperti apa? Tadi ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini atau yang kita percaya. Nah, motivasi ini bukan untuk menghindari hukuman, namun memberikan penghargaan, dapat meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri. Motivasi eksternal itu yang tadi nomor 1 dan 2 ya. Motivasi eksternal itu yang 1 dan 2 tadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapat imbalan dan penghargaan diri orang lain. Yang ini termasuk motivasi eksternal. Namun yang nomor 3 itu termasuk motivasi intrinsik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu, perbedaan hukuman antara sanksi atau konsekuensi itu, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kalau sanksi sudah terencana atau disepakati. Misalnya dalam peraturan sekolah, kita siswa harus memakai sepatu warna hitam. Jika tidak melaksanakan aturan tersebut, maka ada konsekuensinya. Nah, itu termasuk ada sanksi kalau hukuman tidak terencana. Seperti kamu datang ke sekolah terlambat, kamu harus lari mengelilingi lapang. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Hukuman karena pada aturannya itu tidak ada hal atau sanksi lari mengelilingi lapang. Lalu yang selanjutnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan kalau dalam hukuman. Jadi hanya salah satu pihak saja, hanya guru saja yang menginginkan hukuman tersebut. Murid tidak tahu kalau melakukan hal tersebut itu akan dihukum. Nah, kalau pada sanksi atau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, oleh kedua belah pihak untuk mengetahui konsekuensi jika melakukan pelanggaran. Jadi ada obrolan dulu dari murid dan siswa.
mengenai misalnya tadi kalau tidak memakai sepatu hari Senin, konsekuensinya seperti ini, maka itu termasuk konsekuensi. Kalau hukuman, murid tidak tahu apakah memakai sepatu warna hitam itu akan diberikan hukuman atau tidak. Jadi kesimpulannya hukuman itu tidak terencana dibuat oleh salah satu pihak, sedangkan konsekuensi ada dirancang, tersusun atau disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti di sini ada hukuman bersifat satu arah ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi hanya satu pihak saja. Kalau konsekuensi berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Kalau hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis kalau pada hukuman. Sedangkan dalam sanksi, guru senantiasa memonitor murid. Kita memonitor apakah murid itu keesokan harinya akan tetap memakai sepatu hitam atau memakai sepatu warna lain. Guru senantiasa memonitornya. Kalau pada hukuman, guru akan menghukum terus-menerus jika tidak memakai sepatu warna hitam. Yang selanjutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman atau penghargaan maupun hukuman yaitu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya menurut Alpicon. Nah, di sini ada juga dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dampak pemberian penghargaan itu ada 4. Yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya dalam jangka pendek misalnya kita memberikan kuis kepada murid, lalu menginformasikan sebelumnya ya akan mengadakan kuis. Besok kita akan mengadakan kuis tentang matematika. Di sini ada yang belajar sungguh-sungguh karena ingin mendapatkan penghargaan. Ada juga yang mungkin kurang belajar karena mereka merasa semua itu tidak ingin mereka dapatkan. Lalu kalau jangka panjang, jika terus-menerus kita akan memberikan penghargaan kepada murid, maka penghargaan itu akan murid itu akan ketergantungan terhadap penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Lalu yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini berlaku ketika murid kita yang ketika tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dari 20 siswa, misalnya kita menggunakan teknik memberikan bintang terhadap siswa yang berperilaku baik atau menjawab soal dengan benar. Nah, penghargaan menghukum ini maksudnya yang tidak mendapatkan bintang ini merasa dirinya dihukum karena tidak mendapatkan bintang, jadi merasa dirinya bersalah. Itu sebagai gambaran dari penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya murid diberi nilai dalam membuat cerpen. Ada seorang murid yang sudah terbiasa membuat cerpen dengan baik sesuai dengan aturan-aturannya. Namun dan guru memberikan nilai yang bagus, yang baik misalnya 90 atau 100. Namun ada lagi, ternyata ada seseorang yang bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu hasil yang bagus. Ternyata hasilnya itu melebihi dari si A tadi yang sudah biasa melakukan atau membuat karangan. Nah, maka dari itu si guru itu memberikan nilai yang lebih dari si A tadi. Nah, ini termasuk penghargaan menurunkan kualitas. Harusnya kita disamaratakan saja nilainya, jadi tidak melebihi dari yang tadi karena yang tadi sudah mencapai kriteria. Lalu yang keempat yaitu penghargaan ini menjadi tidak efektif. Maksudnya menjadi tidak efektif karena menyebabkan kekecewaan pada diri murid tersebut jika ternyata apa yang dia capai ternyata nilainya lebih ada yang lebih turun dari
yang ada yang murid baru yang sudah lebih baik lagi. Jadi tidak ada rasa percaya diri pada murid tersebut untuk melakukan suatu kebaikan tersebut. Yang kelima, penghargaan bisa merusak hubungan. Seperti tadi, adanya penghargaan kadang-kadang membuat iri teman-teman yang lainnya karena mereka tidak bisa mendapatkan penghargaan atau reward tersebut. Lalu Bapak Ibu, bolehkah kita memberikan penghargaan terhadap murid kita? Boleh tidak? Boleh. Kita boleh melakukan atau memberikan penghargaan. Namun ternyata Bapak Ibu, penghargaan secara ideal itu yaitu ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada murid, misalnya si A tidak bisa perkalian 2, yang lainnya sudah bisa. Namun dia terus berusaha keras, menghafalkan, belajar terus-menerus sampai dia bisa perkalian 2. Nah, di sanalah penghargaan boleh kita berikan. Jadi dilihat dari usahanya dulu, dari usaha siswa tersebut, bagaimana prosesnya. Nah, boleh kita memberikan penghargaan. Karena dalam hal itu, penghargaan itu bukan membandingkan dari orang lain, tapi membandingkan prosesnya. Dia berusaha mengembangkan potensi dirinya untuk bisa perkalian 2. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan membanding sebuah penghargaan itu jangan dilakukan ketika membandingkan seorang siswa dengan siswa yang lainnya. Tetapi dilihat dari keinginan dirinya untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang siswa yang seperti yang seperti yang kalau bukan yang sudah pintar yang sudah memiliki yang sudah lebih baik tersebut. Itu tentang penghargaan. Lalu selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita hubungkan lagi antara restitusi tadi, terus motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mendisiplinkan murid. Nah, ternyata ada cara lain, yaitu dengan cara melaksanakan restitusi selain hukuman dan penghargaan tadi. Jika dilihat dari definisinya tadi sudah terlihat merupakan proses untuk memperbaiki kesalahan murid. Lalu untuk menebus kesalahannya mereka tidak harus dihukum, namun kita akan mencari solusi bersama mencari solusi bersama agar mereka itu mendapatkan kesempatan mereka ingin seperti apa dan bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan. Jadi tidak harus memakai hukuman. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Yang keempat yaitu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui mungkin dari kegiatan atau praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Lalu keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas yaitu sebuah pernyataan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita
bahas untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh warga sekolah sehingga terjadi budaya positif. Keyakinan kelas atau sekolah itu terbentuk dari hasil kolaborasi semua warga sekolah, warga kelas ataupun warga lingkungan sekolah untuk dapat dipahami dan diingat serta diterapkannya dalam lingkungan sekolah. Kita sering mendengar peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu sebaiknya Bapak Ibu diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau pada keyakinan kelas, kalimat tersebut diubah menjadi kalimat positif. Misalnya dari membuang sampah pada tempatnya. Tidak mengucapkan atau berkata kasar ketika di kelas atau di sekolah. Nah, dalam keyakinan kelas ini diubah menjadi kalimat positif, yaitu sesuai nilai kebajikan tadi, berlaku sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Seperti itu. Lalu ciri-ciri keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jika ada peraturan yang dalam bentuk kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena agar mudah diingat dan mudah dipahami oleh siswa-siswi kita. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita membuat keyakinan kelas yang hanya dipajangkan saja di kelas, Bapak Ibu, namun harus diyakini dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari kita di sekolah agar tercipta budaya positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak hanya sepihak guru membuat keyakinan kelas, namun murid tidak mengetahuinya. Keyakinan kelas ini saya tidak membuat, kata siswa. Padahal seharusnya semua siswa, guru itu berkontribusi, berkolaborasi, melakukan diskusi atau curah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Yaitu yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika Bapak Ibu merasa keyakinan kelas itu tidak efektif, maka Bapak Ibu bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan murid-murid kita di kelas. Di sini saya sudah melakukan praktik baik tentang membuat keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 6. Bapak Ibu dapat menyaksikannya ya. Jadi bersikap dan berperilaku di kelas itu ada aturannya. Nanti kalian harus meyakini aturan tersebut. Tujuannya apa tadi dibuatnya keyakinan kelas? Untuk menumbuhkan keterlibatan kita, keterlibatan kalian sebagai murid, dan membentuk keyakinan untuk mencapai impian di kelas. Misalnya Melinda punya impian di kelas itu izin kelas yang tertib. Nah, nanti diajukan pendapatnya.
Aju ingin jangan berisik di kelas. Irfan ingin pembelajaran yang aktif. Nanti boleh diajukan pendapatnya agar nanti tercipta pembelajaran yang lebih efektif di kelas. Jadi diturutan dan turunan efektif seru. Terus ada yang terganggu belajarnya karena berisik di kelas. Nah, hal-hal seperti itu kita hindari dengan membuat suatu keyakinan kelas untuk kita sepakati dan kita laksanakan ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah kertas post-it. Di sini kalian boleh menuliskan harapan-harapan kalian di kelas. Misalnya harapan saya ingin saling menghormati dengan teman, jangan saling mengganggu, boleh. Terus menjaga kebersihan, melaksanakan piket setiap jadwalnya, biar tercipta pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang menyenangkan, rukun dengan teman-teman, bersih di kelas. Apa cita-cita harapan kalian? Tuliskan di sini ya. Nah, yang nempel ini di belakang. Tulis di sini harapan Irfan apa? Kelas. Kita menyusun keyakinan kelas dengan harapan-harapan yang ingin kalian nyatakan. Ambil ini peraturan kelas ya. Kalian ingin seperti apa? Satu kertas boleh, lebih dari dua, lebih dari satu harapan boleh. Sudah boleh ditempel di sini. Yang sudah tempel di sini. Sok B, boleh tempel di sini. Oke, ada lagi yang sudah? Ada lagi yang sudah beres? Boleh ditempel di depan. Sok, tempel. Oke. Terima kasih. Yang lainnya boleh menyusul. Dan bergaro. Sekarang kita lihat apa harapan-harapan kalian. Yang pertama ingin belajar lebih tenang. Berarti belajar lebih tenang. Tidak berisik, tidak membuli sama teman, menghormati teman, tidak mengganggu saat belajar. Hampir sama. Belajar dengan baik, tidak membuang sampah, datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, belajar dengan baik, menghormati teman. Ini menghormati. Belajar dengan baik, menghormati guru, datang tepat waktu. Ada. Ingin meningkatkan prestasi, saling menghormati, tidak saling bullying, tidak mengganggu saat teman belajar. Ada di sekolah menghormati, tidak berisik, tidak bermain di kelas, tidak melanggar aturan yang sudah disepakati, hormat kepada guru. Belajar sambil menonton karena menonton membuat belajar menjadi seru. Tidak berisik, nyaman berbicara, berarti sopan santun. Belajar dengan tertib, tidak datang ke sekolah tepat waktu, disiplin. Mana disiplin? Disiplin. Saling menghormati, tertib, saling menghormati, buang sampah. Belajar lebih sepi saat belajar, lebih santai. Tidak bullying, tidak mengganggu saat belajar. Ingin menghargai, menghormati guru. Tidak mengganggu teman saat belajar. Tidak mau adanya pembelian, tidak diganggu saat belajar, tidak mau adanya teman yang membuang sampah di kelas. Kelas bersih. Kelas ini dapat dihargai, dihormati, kelasnya bersih. Nah, lihat dari beberapa harapan-harapan kalian,
membuat. Kebanyakan ibu lihat ada yang ingin belajar dengan tenang, tidak ingin diganggu. Ada yang tidak mau adanya bullying. Terus saling menghormati, melaksanakan piket kelas, sopan santun, tidak berkata kotor. Nah, kalau tidak berkata kotor, coba kita ubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Tidak berkata kotor berarti kita harus seperti apa? Harus sopan santun. Tidak berkata kotor itu berarti termasuk ke sopan santun. Sopan santun dalam apa? Dalam berbicara atau berperilaku. Kalau tidak membuang sampah berarti kalimat positifnya apa? Tahu cari. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada lagi tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Berarti kalimat positifnya apa? Saling apa? Apa? Yang betul? Saling menghormati saat belajar, saling menghargai, itu termasuk. Kalau datang tepat waktu ke sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu, ini termasuk apa? Menghormati, disiplin atau tanggung jawab? Disiplin bisa, tanggung jawab bisa ya. Kita sepakati nilai kebajikan yang ada di kelas kita, keyakinan kelas kita yaitu tentang disiplin dalam berperilaku, disiplin dalam ucapan, lalu sopan santun dalam perilaku dan juga ucapan, saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan, bertanggung jawab dan adanya kebersamaan. Ibu harap setelah membuat keyakinan kelas ini, kalian dapat menerapkannya dengan baik dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Oke? Semuanya siap? Kita akan sepakati semuanya ya? Oke, kita sepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama. Iya, menandatangani keyakinan kelas. Nami boleh nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka. Saya siswa kelas 6 SDN Kemuliaan. Saya senang sekali sudah melakukan diskusi membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman kelas 6. Keyakinan kelas ini akan bermanfaat bagi kami semua dalam kegiatan belajar di sekolah. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda, kelas 6 SD Kemuliaan. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan ibu guru. Keyakinan kelas ini sangat bermanfaat untuk kami agar pembelajaran di kelas menjadi tertib dan menyenangkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seperti itu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita harus melakukan diskusi dengan siswa tentang peraturan-peraturan apa yang ingin mereka terapkan di kelasnya. Lalu kita melakukan curah pendapat. Boleh Bapak Ibu menuliskan peraturan-peraturan atau impian yang mereka inginkan pada kertas post-it atau sticky note, ditempel boleh di depan tadi seperti yang sudah saya contohkan. Nah, jika ada kalimat-kalimat negatif, nanti bisa diubah ke kalimat yang positif. Seperti tadi, tidak membuang sampah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu kita membuat refleksi, membuat umpan balik dari siswa, bisa berupa menuliskan pada tulisan berupa pertanyaan, apakah kamu senang melakukan membuat keyakinan kelas ini, terus manfaatnya apa, bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita menginjak ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka ia akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, guru harus memberi atau memahami kebutuhan dasar murid yang dia tidak melakukan agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Jadi misalnya kadang ada seorang murid di kelas yang acuh tak acuh. Kita Dari perilaku murid yang acuh tak acuh tersebut, kita analisis apakah kebutuhan dari siswa tersebut manakah yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan perilaku tersebut. Pada saat kita menjelaskan ada siswa yang acuh tak acuh, kayak yang bodo amat seperti itu. Kita analisis apa kebutuhan dia sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Apakah dia kurang kasih sayang atau kurang diterima di dalam lingkungan kelasnya, atau kurangnya kebebasan, atau kurangnya kesenangan atau penguasaan. Misalnya seorang guru itu hanya mencatat di papan tulis, berarti itu menuntut siswa untuk mencatat tulisan di papan tulis, padahal dia membutuhkan kesenangan dan kebebasan. Dia ingin pembelajaran yang seperti apa. Jadi kita harus ada sebelum pembelajaran dilakukan itu sebaiknya kita melakukan penilaian awal atau asesmen awal ya. Kita mengetahui karakteristik dari siswa itu untuk belajar itu dia inginnya seperti apa, sehingga nanti akan terpenuhi semua kebutuhan siswa ini. Jadi pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, dunia berkualitas di sini maksudnya tempat khusus dan dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, berisi orang-orang atau hal-hal terbaik yang membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai seorang penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Seperti apa posisi sebagai penghukum ini? Posisi penghukum ini yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, awas. Nah, di sini ciri-cirinya ada suaranya, nadanya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan membentak. Kamu selalu saja salah, atau selalu yang terakhir selesai. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Kamu ini kenapa sih tidak mengerti? Nah, itu posisi sebagai penghukum. Ciri-cirinya tadi nada suaranya tinggi, bisa menghardik. Kalau menghardik itu secara fisik mungkin ya, menunjuk-nunjuk, membentak. Dampaknya apa kalau posisi kita sebagai guru, menjadi penghukum? Anak tentu akan marah, menjadi pendendam, tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kata-katanya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu bahwa ibu salah. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Coba apakah bapak ibu di sini pernah
berada di posisi pembuat rasa bersalah? Nah, ya, saya juga pernah ternyata Bapak Ibu. Kalau tadi sebagai penghukum pernah tidak? Pernah. Ibu kepala pernah menjadi penghukum. Ya. Manusiawi sekali ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga itu sebagai teman. Nah, pada posisi teman ini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman ini bisa berdampak negatif ternyata Bapak Ibu. Adapun yang positifnya berupa hubungan baik yang terjadi antara diri kita dan murid. Terus sebagai posisinya juga kita menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, ayo bantu ibu, itu sudah menunjukkan sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kalau mereka melakukan kesalahan atau tidak nurut kepada kita, ucapannya seperti itu. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan. Seperti kita kepada seorang teman saja ya, seperti itu. Lalu ciri-cirinya tadi suaranya ramah, akrab, lalu humoris juga ya, bercanda, bahasa tubuhnya tersenyum, humoris tadi, terus cenderung bersenda gurau ya. Lalu dampaknya apa bagi murid? Tentunya murid akan merasa senang, akrab dengan kita sebagai guru. Itu dampak positifnya. Hanya saja ternyata sebagai teman itu ada juga dampak negatifnya. Jadi siswa akan bergantung kepada diri kita sebagai guru. Bila ada masalah, dia merasa dia bisa mengandalkan gurunya untuk menyelesaikan masalahnya. Namun hal tersebut ternyata negatif. Kenapa? Karena membuat siswa tersebut menjadi tidak mandiri. Lalu sebagai pemantau, kalau pemantau itu berarti mengawasi. Nah, pada saat ini sebagai pemantau kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau siswa-siswa yang kita awasi. Berdasarkan posisi ini ada beberapa yang sering dikatakan, yaitu kalau siswa melakukan kesalahan, kita sering melakukan atau mengucapkan apa konsekuensinya jika kita melakukan kesalahan tersebut. Apa yang harus kamu lakukan? Lalu kalau ada yang terlambat, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, kalau terlambat, apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ciri-cirinya datar, ekspresi dari si pemantau ini datar, bahasanya formal, memantau siswa saat diberi sanksi. Lalu dampaknya apa? Dampaknya siswa akan menghitung hukuman atau hadiah yang diberikan tanpa melihat nilai kebaikan dari sanksi tersebut. Yang selanjutnya, murid tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya mengucapkan misalnya kalau siswa melakukan kesalahan, mengembalikannya pada keyakinan kelas yang telah mereka buat atau disepakati dalam kelas. Apa yang kita yakini? Misalnya murid tidak melaksanakan tiket di kelas. Dengan posisi kita sebagai manajer, kita tidak menghukum mereka. Apa sih yang kamu lakukan? Sudah tahu jadwalnya itu kamu hari ini tiket. Tidak seperti itu. Namun dia menanyakan apa yang kita yakini di kelas yang berhubungan dengan tiket tersebut. Jadi memfasilitasi siswa untuk mengungkapkan apa yang salah dari dirinya. Lalu jika siswa itu menjawab sudah melanggar keyakinan tentang kebersihan, maka dia akan berusaha memperbaikinya. Untuk apa dia memperbaiki hal tersebut? Siswa dipersilakan juga untuk mengungkapkannya. Apa rencana
menampilkan perbaikan dari sikap kamu yang sudah dilanggar tadi dari keyakinan kelas. Ciri-cirinya suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu murid mencari solusi dari permasalahan, jadi tidak menyalahkan murid juga ya. Nah, dampaknya kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada beberapa kegiatan. Segitiga restitusi ini apa? Ini adalah proses dialog, bercakap-cakap kita dengan murid. Ini dilakukan bisa oleh guru dan murid, bisa dengan orang tua untuk menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri. Yang pertama, jika siswa itu melakukan kesalahannya, alangkah baiknya kita memvalidasi tindakan yang salah. Mengapa kalian melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Ditanya dulu. Terus, yang kedua, menstabilkan identitas. Manusiawi sekali, setiap orang pasti melakukan sebuah kesalahan. Namun dalam segitiga restitusi ini kita lakukan menstabilkan identitas. Jadi yang membuat kesalahan itu tidak hanya satu-satunya mereka yang melakukan kesalahan. Mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Lalu kita menanyakan keyakinan yang sudah kita atau murid-murid dan gurunya itu sudah diyakini di dalam kelasnya. Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Lalu apakah kalian bisa memperbaikinya? Lalu rencana apa perbaikan yang akan dilakukan ke depannya? Seperti itu. Jadi kita sebaiknya kita tidak menghukum. Sebaiknya kita menanyakan dulu masalah tersebut, alasannya kenapa di dalam validasi tindakan yang salah. Lalu kita mengungkapkan atau memberikan. Jadi kita memancing siswa itu untuk berbicara apa yang mau dia lakukan untuk memperbaiki tersebut, rencananya apa, apakah dia bisa melakukan perbaikan tersebut ke depannya atau tidak. Jadi ada interaksi antara guru dan murid. Mungkin itu dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Saya di sini sudah melakukan praktek segitiga restitusi bersama siswa kelas 6. Di sini dapat saya tampilkan contoh atau praktek baik yang sudah saya lakukan. Ini yang pertama itu saya melakukan segitiga restitusi bersama salah seorang siswi kelas 6 karena dia melakukan atau melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak melaksanakan piket ketika jadwal piketnya. Oke, apa kabar Pia hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, tadi Ibu mendengar laporan dari Rani, katanya Pia tidak melaksanakan piket kelas. Apa benar? Kenapa Pia tidak melaksanakan piket kelas? Apakah sebelumnya Pia selalu melaksanakan piket kelas? Oke, berarti hari ini saja ya tidak melaksanakan. Nah, jika tidak melaksanakan piket kelas, apakah itu sebuah kesalahan menurut Pia? Kesalahan, oke. Baik, Ibu mengerti, manusiawi ya. Kita manusia melakukan kesalahan. Namun, angka baiknya kita berusaha memperbaikinya ya. Ya, setuju? Setuju. Oke, baik, kita selesaikan masalahnya. Jika Pia tidak melaksanakan piket kelas, sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah Pia langgar? Iya, jadi Pia tidak bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Baik. Menurut Pia, apa yang Pia dapatkan setelah melaksanakan piket kelas? Iya, bagus. Lingkungan kelas menjadi bersih. Dengan lingkungan kelas yang bersih, belajar pun akan nyaman ya. Akan nyaman, akan semangat, buat pembelajaran menjadi berjalan dengan baik. Nah, apa yang akan Pia lakukan ke depannya agar tidak lupa lagi melaksanakan piket kelas? Oh, punya jadwal piket ketika
Oke, ketika datang ke sekolah bagus. Mudah-mudahan tiap kedepannya tidak lupa lagi ya untuk melaksanakan praktek. Iya, terima kasih ya. Sekarang dia boleh mari ke kelas. Oke, makasih. Saya Rizka, saya siswa kelas 6 SDN Kamulian. Saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu Rida. Saya menyadari kesalahan saya. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedepannya saya akan bertanggung jawab dengan kebersihan kelas dengan melaksanakan piket kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi mendengar laporan dari kami, katanya dia tidak melaksanakan piket kelas. Kalau benar, kenapa dia tidak melaksanakan piket kelas? Apakah sebelumnya dia selalu melaksanakan piket kelas? Oke, berarti hari ini saja. Nah, jika tidak melaksanakan piket kelas, apakah ini sebuah kesalahan mungkin? Ini merupakan validasi kita Ibu ngerti sekali kita manusia melakukan kesalahan. Namun, alangkah baiknya kita berusaha setuju? Oke, baik, kita selesaikan masalahnya. Jika dia tidak melaksanakan piket kelas, Nah, ini bagian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. keyakinan apa yang sudah dia lakukan? Jadi kita tidak menjawab kebersihan kelas. Menurut dia, apa yang dia dapatkan selama di kelas? Iya, bagus. Lingkungan kelas menjadi bersih. Dengan lingkungan kelas bersih, belajar pun akan nyaman ya. Akan nyaman, akan semangat. Buat pelajaran menjadi lebih baik. Nah, apa yang akan dia lakukan ke depannya agar tidak lupa lagi masalah. Mudah-mudahan yang kedepannya tidak lupa lagi ya untuk melaksanakan itu. Iya, terima kasih ya. Mari ke kelas. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita meskipun siswa itu melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita tidak melakukan hukuman secara fisik maupun secara verbal, tapi kita dapat memberikan solusi kepada murid-murid kita, yaitu dengan mempraktikkan segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ilmu atau praktik baik dan pengalaman yang saya peroleh ketika saya menjalani program guru penggerak ini dalam rangka mendiskriminasikan. Mungkin saya sudah melaksanakannya. Nah, di sini saya akan mengutip tentang mengenai pembelajaran ya. Saya mengutip dari kata-kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dalam menciptakan kemerdekaan, pembelajaran yang merdeka, terutama kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka, maka di sana kita dituntut harus memiliki disiplin yang kuat. Baik itu disiplin dari diri sendiri maupun disiplin di sekolah bersama siswa-siswa kita, sehingga terciptalah lingkungan yang disiplin atau budaya disiplin di sekolah kita. Semoga kita semua dapat melaksanakan atau mempraktikkan praktik-praktik baik mengenai disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita, agar menjadikan lingkungan sekolah kita dan nama baik sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Rida atas
pemaparan materinya yang begitu terperinci dan juga penuh dengan ilmu. Boleh Bapak Ibu guru sekalian berikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terhadap pemateri, dipersilakan. Mau Pak Ardi ada pertanyaan? Oh, boleh. Baik Pak Ardi, monggo silakan. Baik, bismillah. Saya ada pertanyaan, mungkin saya lupa slide yang berapa tentang apresiasi atau hadiah kepada murid. Nah, di sana saya sebelumnya sempat berbincang santai dan juga berdiskusi santai bersama guru saya. Kebetulan beliau itu S2 Psikologi Pendidikan. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Yang pertama, seorang siswa ataupun seorang anak, hukuman terberatnya itu adalah sebuah kecuekan atau tidak diperhatikan. Dan yang kedua, apresiasi tertingginya yaitu sebuah perhatian. Menyangkut dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bu Rida, tadi kan kita tidak boleh sebagai seorang guru tidak boleh memberikan apresiasi yang mana itu kita membedakan seorang murid bahwa murid ini lebih baik daripada murid yang satunya lagi. Nah, bagaimana caranya? Ini dalam point of view seorang murid. Guru sudah memaksimalkan hal seperti itu agar tidak terjadi, tapi point of view dari murid itu dia berbeda. Dia berpandangan bahwa aduh si itu mah lebih baik nih daripada saya, makanya diapresiasi oleh guru. Nah, bagaimana seorang guru agar murid itu tidak sampai berpikir seperti itu, akan tetapi dia tetap memberikan apresiasi atau reward hadiah kepada seorang murid tersebut agar dapat motivasi yang lebih tinggi lagi ke depannya. Oke. Barangkali ada lagi. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diutarakan di awal ada guru yang mengontrol murid. Yang jadi pertanyaan, apakah guru otoriter termasuk guru yang terlalu mengontrol murid? Seperti itu. Sekian, jangan terlalu banyak. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sebuah pertanyaan dan juga kepada Pak Ardi. Mungkin Ibu mau dijawab sekarang biar waktunya lebih efektif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Ardi. Beliau mungkin mengungkapkan tadi sudah berdiskusi dengan salah seorang yang menyatakan bahwa hukuman terberat dari seseorang itu, seorang anak terutama ya, merupakan perilaku yang tidak diperhatikan, dan apresiasi tertingginya tadi adalah sebuah perhatian. Terus kenapa katanya tadi kita tidak boleh memberikan apresiasi kepada murid itu? Pertanyaannya bukan seperti itu sih. Pertanyaannya lebih ke, kan tidak boleh guru itu memberikan apresiasi yang menggambarkan bahwa murid yang satu itu lebih baik daripada murid yang lainnya. Mungkin seperti ini ya Pak Ardi. Di sini ada sebuah miskonsepsi menurut saya ya, ada sebuah kesalahpahaman. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan suatu penghargaan terhadap murid yang lebih baik lagi. Pada idealnya kita itu memberikan penghargaan terhadap siswa itu karena ada usaha dari dalam diri siswa itu sendiri.
Misalnya tadi ada siswa yang tadi yang saya sampaikan, ada siswa yang asalnya tidak bisa perkalian dua misalnya di kelas rendah ya, tapi dia selalu berusaha, kita lihat dia berusaha menghafalkan, dia berusaha mengembangkan potensi yang ada di dirinya untuk ingin bisa perkalian dua tersebut. Nah, disitulah kita harus memberikan penghargaan. Jadi ada usahanya dulu dari si siswanya, ada usaha dari diri siswa. Jadi dalam arti tidak membandingkan itu dalam artian wah si ini sudah bisa duluan nih kita beri reward. Namun yang lain juga diberi penghargaan. Namun dilihat dulu apakah dia memang berusaha, ada keinginan dari dirinya untuk berusaha menjadi bisa atau tidak. Untuk yang tidak, mungkin memang dia kan tidak memiliki reward. Nah, di situ ada miskonsepsi tadi bahwa pemberian hadiah itu atau reward itu merupakan sesuatu hal tadi yang sebagai hukuman. Jadi kadang memang di sini ada miskonsepsi ya Bapak Ibu, memberikan hukuman atau hadiah itu kadang membuat seorang guru itu salah apa benar ya. Kadang kita tidak dipungkiri, saya juga sebagai seorang guru kadang kita memberikan reward itu untuk siswa-siswa yang menonjol saja. Mungkin Bapak Ibu juga di sini seperti itu, saya juga menyadarinya. Namun ternyata hal itu bukan salah ya, kurang baik, karena jika memberikan suatu reward dari sesuatu hal yang tidak ada usahanya dari seorang peserta didik, itu akan menggambarkan tadi seorang peserta didik itu ada motivasi ekstrinsiknya, jadi tidak dari dalam dirinya sendiri. Ada sebuah rasa saya ingin melakukan sesuatu hal yang baik itu karena ingin adanya pujian atau hadiah. Namun juga kita tidak dapat memungkiri bahwa usia SD itu lebih tertarik dengan penghargaan atau hadiah yang diberikan dari gurunya dibandingkan dengan motivasi intrinsik atau nilai-nilai yang mereka yakini pada dirinya sendiri. Namun ada beberapa juga Bapak Ibu dari siswa kita yang mungkin sudah ada pada dirinya keinginan bahwa dia ingin bertanggung jawab, ingin menjadi seorang siswa yang lebih baik dari teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan Pak Ardi tidak puas dengan jawaban yang saya sampaikan, sehingga nanti Pak Ardi bisa mencari tahu lagi. Saya juga menjadi PR lagi untuk saya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ardi ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan masih ingin sesuatu hal yang pasti dari jawaban tersebut. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu Pak Ardi. Ya, mudah-mudahan tidak puas dan bisa mencari referensi-referensi lainnya ya, sebagai bahan pembelajaran juga untuk saya dan rekan-rekan yang lainnya. Lalu yang kedua tadi dari Ibu Kepala Sekolah, apakah guru yang otoriter itu termasuk guru yang mengontrol murid? Menurut saya, kalau guru yang otoriter itu pada prakteknya mungkin dia lebih ke aturan saya seperti ini, dan kalau melanggarnya kamu akan kena sanksi. Seorang guru menginginkan murid yang seperti ini, anak harus melakukan hal yang seperti ini. Namun pada kenyataannya tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa yang dapat mengontrol dirinya sendiri adalah diri murid itu sendiri. Dengan melakukan dengan berperan sebagai guru yang otoriter, tentunya seorang guru tersebut sudah melakukan sudah merampas kebebasan seseorang. Kalau menurut saya, di sini tadi tentang teori kontrol ya.
Nah, seperti ini tadi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu merupakan miskonsepsi atau sebuah kesalahan, karena pada dasarnya kita itu kalau melihat dari teori ya, kita itu tidak bisa memaksakan kehendak seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jika kita tetap melakukan hal seperti itu, kemungkinan seorang peserta didik melakukan kegiatan atau praktik-praktik yang disuruh ibu bapak ibu gurunya itu sebuah keterpaksaan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia terpaksa untuk melakukan apa yang guru inginkan. Namun dia akan mencapai suatu fase di mana seorang siswa akan merasakan jenuh. Saya tidak mau seperti ini terus. Saya berhak untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan oleh guru. Dampak negatifnya, murid itu akan membenci atau tidak menyukai guru tersebut. Dan dampak negatif lainnya mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak kita ketahui atau yang tidak tampak dalam kegiatan sehari-hari kita. Bisa merusak lingkungan sekolah ataupun bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain karena tidak menyukai guru yang otoriter tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Semoga Bapak Ibu tidak puas juga dengan jawaban yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Cukup? Ya, itulah mungkin jawaban dari pemateri seperti yang diungkapkan oleh beliau, bahwa semoga Pak Ardi dan Ibu Kepala tidak puas dengan jawabannya, sehingga Pak Ardi suatu saat mungkin merasa penasaran untuk mencari kepuasan di luar sana. Dalam arti mencari kepuasan dengan lebih membuka diri untuk membaca berbagai literatur ataupun yang lainnya. Ya, menginjak kepada acara selanjutnya yaitu doa. Mungkin doa juga akan diborong saja oleh saya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini memberikan manfaat baik kepada diri kita sendiri maupun untuk institusi sekolah kita tercinta. Marilah kita sama-sama untuk berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, acara yang terakhir adalah acara penutupan. Tapi sebelum kita tutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jatayu di Kota Bandung, masak bihun ayaman, kayu urang rempuk jukung, ngawangun SD Kamulian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kesedihan. Apunten kawagal waktu